Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Maharani Rizky Pratiwi dari Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai materi gerak parabola. Nah dari teman-teman semua, apakah tahu apa sih tujuan kita untuk mempelajari gerak parabola ini? Iya benar sekali. Nah tujuan kita untuk mempelajari gerak parabola ini yaitu untuk mengetahui apa sih karakteristik dari gerak parabola ini serta kita dapat mengaitkan konsep GLB dan GLBB dalam gerak parabola ini melalui simulasi PET. Nah langsung saja kita masuki ke materinya. Nah baiklah, langsung saja kita masuk ke materi gerak parabola, di mana apa sih gerak parabola itu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Nah, gerak parabola itu merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak dengan membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, sumbu X di sini atau sumbu horizontal merupakan GLB, sedangkan sumbu Y vertikal merupakan GLBB. Nah, kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Nah, nama lain dari gerak parabola itu disebut juga dengan gerak peluru yang memiliki bentuk lintasan parabola. Nah, lintasan parabola ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara kita menganalisis gerak parabola. Nah, sebelumnya Galileo telah menunjukkan jalan yang baik dan benar. Beliau menjelaskan bahwa gerak tersebut dapat dipahami dengan menganalisa komponen-komponen horizontal dan vertikal secara terpisah. Nah, jadi gerak parabola ini merupakan superposisi atau gabungan dari gerak horizontal dan gerak vertikal. Kita sebut bidang gerak peluru sebagai koordinat X dan Y, dengan sumbu X horizontal, dan sumbu Y vertikal. Nah, percepatan gravitasinya hanya bekerja pada arah vertikal saja. Dan gravitasinya tidak mempengaruhi gerak benda pada arah horizontal. Nah, yang pertama akan kita analisa yaitu kecepatan dalam arah sumbu X. Nah, dalam gerak parabola, komponen sumbu X ini merupakan komponen GLB. GLB ini merupakan kecepatan di sumbu horizontal pada titik ataupun posisi tetap. Pada sumbu X, komponen awal ialah simbol dari kecepatan awal, sehingga dapat kita tulis secara sistematis bahwa Vx sama dengan V0 cos alpha. Nah, perpindahan dalam arah sumbu X ini dapat ditulis dengan persamaan X sama dengan Vx dikali T atau X sama dengan V0 cos alpha dikali T. Nah, ingat bahwasanya V benda pada sumbu X itu selalu konstan, sedangkan V benda atau kecepatan benda pada sumbu Y itu selalu berubah karena pengaruhnya gaya gravitasi. Nah, selanjutnya itu kita menganalisa kecepatan dalam arah sumbu Y. Nah, jika komponen sumbu X itu merupakan komponen GLB, nah maka sumbu Y itu atau arah vertikal merupakan komponen gerak GLBB. Nah, perbedaan sumbu X dengan sumbu Y ialah simbol perpindahan atau jarak pada sumbu X ditunjukkan dengan S, sedangkan pada sumbu Y ditunjukkan dengan Y. Nah, sehingga kita memperoleh persamaannya, yaitu V0Y sama dengan V0 sin alpha dikali T, dan AY atau percepatan pada sumbu Y sama dengan min G. Oleh sebab itu, arah sumbu Y itu memenuhi persamaan sebagai berikut, yaitu VY sama dengan V0 sin alpha dikurang G dikali T, dan perpindahan dalam arah sumbu Y, kita dapat tulis persamaannya, yaitu Y sama dengan V0 sin alpha dikali T dikurang setengah dikali G dikali T.
Nah, selanjutnya yaitu menentukan titik tertinggi dan titik terjauh. Nah, yang pertama, waktu untuk mencapai titik tertinggi, waktu yang diperlukan, itu dapat dihitung dengan kecepatan komponen arah vertikal VY sama dengan 0, sehingga T-nya dapat dihitung dengan persamaan VY sama dengan V sin alfa dikurangi T. Karena VY-nya 0, kita masukkan persamaannya sehingga kita memperoleh persamaan waktu yang diperlukan yaitu T sama dengan V0 dikali V0 sin alfa per G. Nah, selanjutnya, untuk mencapai titik terjauh, nah, sifat simetris dari lintasan gerak parabola untuk mencapai titik terjauh ini diperlukan waktu 2 kali dari waktu untuk mencapai titik puncak, yaitu T sama dengan 2 dikali V0 sin alfa per G. Nah, dari mana sih dapat rumus ini? Nah, ada yang tahu? Nah, kalau gitu, baiklah akan saya jelaskan dari mana mendapatkan rumus ini. Nah, hal ini diperoleh dari keadaan awal sampai titik puncak dan dari titik puncak sampai memotong sumbu X. Kembali, benda menempuh panjang lintasan yang sama, yaitu Y sama dengan 0. Sehingga dapat kita tulis bahwa Y sama dengan V0 sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat. Kita masukkan persamaannya, sehingga kita memperoleh persamaan yaitu T sama dengan 2 dikali V0 sin alfa per G. Nah, yang selanjutnya itu kita melihat persamaan dari titik terjauh pada sumbu X dan titik tertinggi pada sumbu Y. Nah, yang pertama itu substitusikan persamaan waktu ke dalam persamaan gerak perpindahan pada arah sumbu X. Sehingga kita memperoleh persamaan bahwa X max sama dengan V0 kuadrat sin alfa dibagi 2 dikali G. Sedangkan untuk titik tertinggi pada sumbu Y, kita menyubstitusikan persamaan waktu untuk mencapai titik tertinggi ke dalam persamaan gerak perpindahan pada arah sumbu Y. Nah, Y max sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat, sehingga kita memperoleh bahwa rumus dari Y maksimum yaitu V0 kuadrat V0 dikali 2 sin kuadrat alfa dibagi 2G. Selanjutnya itu kita melihat koordinat titik terjauh. Nah, koordinat titik terjauh ini gimana sih cara nyarinya? Nah, yang pertama itu kita menyubstitusikan persamaan waktu ke dalam persamaan jarak, di mana X sama dengan V0 cos alfa dikali T. Kita substitusikan persamaan tersebut dengan persamaan jarak, di mana T-nya sama dengan 2V0 sin alfa per G. Nah, sehingga kita memperoleh persamaan koordinat X, Y, yaitu V0 kuadrat sin 2 alfa, 0 per G. Nah, untuk kecepatan pada titik terjauh, itu kita substitusikan persamaan tadi, sehingga kita memperoleh persamaan V, Y maksimum itu sama dengan V0 sin alfa dikurang G, dikali 2 dikali V0 sin alfa dibagi G. Nah, sehingga V max ini sama dengan min sin alfa. Nah, tanda min di sini menunjukkan bahwa posisinya itu menuju ke arah bawah. Sehingga
kita peroleh V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, dan nilai mutlak V itu sama dengan akar dari V0 cos alfa kuadrat ditambah min V0 atau min V0 sin alfa kuadrat. Nah, ini merupakan akar ini merupakan rumus dari V titik terjauh dan akar V0 cos alfa kuadrat ditambah min V0 sin alfa kuadrat itu merupakan persamaan dari nilai mutlak V. Nah, baiklah langsung saja kita melakukan simulasi gerak parabola dengan menggunakan PET. Nah, berikut tampilan pada PET mengenai simulasi gerak parabola. Nah, kita perhatikan variabel-variabel yang ada. Itu ada dua pilihan gerakan parabola, yaitu tanpa dipengaruhi gesekan udara dan adanya pengaruh gesekan udara. Nah, kita pilih yang tanpa pengaruh gesekan udara. Kemudian, kita tetapkan kecepatan awalnya, yaitu 15 meter per sekon. Kemudian kita pilih benda yang akan kita tembakkan itu golf ball. Kemudian kita lihat masanya 0,05 kg dengan diameter 0,04 meter dan gaya gravitasinya sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat. Kemudian apa sih yang akan kita lihat dari simulasi ini? Yaitu kita akan mengamati besar variabel jarak dan waktu yang terjadi, kemudian akan kita catat pada tabel hasil. Nah, langsung saja. Untuk sudut 30 derajat, kita coba tembakkan. Kita lihat. Nah, pada sudut 30 derajat, jarak yang ditempuhnya itu sebesar 9,93 meter dengan ketinggian 2,87 meter. Dan waktu untuk menempuh jarak 9 meter itu yaitu sebesar 0,76 sekon. Selanjutnya kita ubah sudutnya menjadi 45 derajat. Nah, coba kita tembakkan. Nah, pada sudut 45 derajat itu jarak yang ditempuhnya sebesar 11,47 meter dengan ketinggian 5,73 meter. Selanjutnya itu kita coba bandingkan dengan sudut 60 derajat. Nah, pada sudut 60 derajat ini, dia mencapai jarak 9,93 meter dengan ketinggian 8,6 meter. Selanjutnya kita bandingkan dengan sudut 75 derajat. Nah, pada sudut 75 derajat, jarak yang ditempuhnya itu sebesar 5,73 meter dengan ketinggian 10,7 meter dan waktu tempuhnya yaitu 1,48 sekon. Dan terakhir kita bandingkan dengan sudut 90 derajat.
Nah, pada sudut 90 derajat ini dia jaraknya 0 dan ketinggiannya itu 11,47 meter. Nah, kita akan mengetahui dari simulasi ini bagaimana pengaruh besarnya sudut elevasi ini terhadap jarak tempuh benda yang bergerak parabola. Nah, pada sudut elevasi 30 sampai 45 derajat itu, semakin besar sudut elevasinya, maka jarak jangkauan yang ditempuh benda itu yang bergerak parabola akan semakin jauh atau besar pula. Sedangkan pada sudut elevasi antara 45 sampai 90 derajat itu, 60 sampai 90 derajat itu semakin besar sudut elevasinya, maka jarak jangkauan yang ditempuh benda akan semakin dekat. Nah, jarak tempuh maksimal yang dicapai bola yang bergerak diperoleh pada sudut elevasi 45 derajat. Nah, tadi pada sudut elevasi 45 derajat, 45 derajat itu menempuh waktu 1,8 detik dengan jarak 11,47 meter. Nah, dari simulasi yang telah kita lakukan ini, maka dapat kita simpulkan bahwasannya pada gerak parabola, jarak jangkauan termasuk jarak jangkauan maksimal itu dipengaruhi oleh besarnya sudut elevasi, di mana pada sudut elevasi 30 sampai 45 derajat itu semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar pula jarak tempuh yang dilalui bola. Sebaliknya, pada sudut elevasi antara 45 sampai 90 derajat itu semakin besar sudut elevasinya, maka semakin pendek pula jarak tempuh yang dilalui bola tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai gerak parabola dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.